Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu min ba'dihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Aziz, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah dan selawat serta salam kepada Rasulullah menjadi dua hal yang penting untuk mengawali majelis ini. Hal penting selanjutnya adalah berwasiat takwa yang menjadi kewajiban bagi khatib untuk senantiasa sampaikan kepada jamaah, karena memang menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Apabila rukun dalam Jumat ditinggalkan, termasuk wasiat takwa, maka konsekuensinya adalah tidak sah ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan. Para ulama menjelaskan secara ringkas, takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan kehidupan kita ini dengan berusaha sekemampuan kita. Imtisalul awamir, yaitu menunaikan perintah-perintah Allah yang mampu kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, apa yang mampu kita lakukan dan kerjakan. Apa yang dapat kita laksanakan, kita tunaikan dengan ikhlas. Wajtinabun nawahi, dan takwa itu juga berarti adalah berikhtiar menjauhi diri sejauh-jauhnya dari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat dan mengimpakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada hal yang tak tampak mata, tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera, serta tak bisa dinalar secara akal manusia. Hal ini disebut dengan istilah gaib. Orang yang bertakwa juga dicirikan dengan konsistensinya dalam menjalankan salat sebagai ibadah vertikal menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini, yakni percaya kepada yang gaib dan menjalankan salat, menjadi dua hal relevan dengan keberadaan kita saat ini berada di bulan Rajab. Di bulan inilah sebuah peristiwa gaib yang tak masuk akal dan hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman terjadi, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menjadi peristiwa gaib yang harus diterima oleh keimanan terlebih dahulu sebelum akal kita. Pengertian Isra ini sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al-Haram di kota Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina yang berjarak lebih kurang 1500 km. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yakni tempat di langit yang bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Dua perjalanan ini ditempuh Nabi Muhammad hanya dalam satu malam. Peristiwa agung ini telah diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam perjalanan spiritual ini, Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh yang sangat monumental dan menjadi hal yang paling sering disebut pada bulan Rajab, yakni perintah salat 5 waktu. Maka kurang lengkap rasanya jika peringatan Isra Mi'raj yang sering dilakukan di tengah-tengah masyarakat tidak mengangkat dan membahas tentang salat. Baik pembahasan tentang salat dari
perspektif fikih, tasawuf, kesehatan maupun dari perspektif lainnya yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang salat ini penting untuk diingatkan kembali kepada umat Islam pada bulan Rajab ini sebagai upaya untuk menguatkan kembali kesadaran bahwa salat adalah sebuah kebutuhan bagi umat Islam, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Mengapa kita butuh? Karena salat menjadi satu media penting untuk mendekatkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dalam pelaksanaan salat sendiri penting untuk diingatkan oleh kita semua untuk senantiasa mengedepankan kualitas salat, bukan hanya kuantitas salat saja. Kewajiban salat yang hanya difokuskan kepada kuantitas atau jumlah saja akan menjadikan diri terbebani dalam menjalankannya. Jika kewajiban salat kita kerjakan dengan mengedepankan kualitas, maka salat yang dilakukan akan benar-benar bisa dinikmati dan akan berdampak pada perilaku serta kualitas kehidupan kita. Dari sisi fikih, kita harus mengetahui syarat dan rukun salat, beberapa hal yang terkait seperti cara berwudu, waktu-waktu salat dan sejenisnya. Terminologi salat ini sendiri adalah aqwalu wa af'alu mahsusatu mubtatihatu bitakbir, muhtatimatu bitaslim, bisara'ita mahsusah. Ibadah yang terdiri beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Sementara dari sisi hakikat, salat memiliki dimensi ibadah rohani yang di dalamnya berisi doa-doa untuk mendatangkan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna salataka syakanul lahum wallahu samii'un alim." Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain berbuah ketenangan jiwa, ma'asyiral muslimin, salat juga akan membuahkan ketenteraman bagi orang lain. Kenapa? Karena orang yang melakukan salat dengan benar akan membuahkan komitmen untuk tidak berbuat hal-hal yang keji dan mungkar. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan salat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil nyata yang berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat sekitar. Upaya ini dilakukan dengan menjaga kuantitas dan kualitas salat yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan-harapan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.